Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hana Afifah di mata kuliah Kewirausahaan 1. Minggu ini adalah minggu ke-12 atau pertemuan kita yang ke-12. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang iklan ya, iklan dari segi visual atau visual advertisement, yaitu seperti poster, pamflet, ya kan, itu termasuk iklan visual. Nah, kemudian untuk minggu ini kita akan belajar tentang iklan yang berbentuk visual dan audio atau audiovisual, yaitu video iklan. Jadi untuk tugas minggu ini kalian membuat iklan untuk produk ataupun jasa yang akan kalian jual dalam business plan. Nah, apakah iklan atau video iklan ada ketentuan format gitu? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi sama seperti poster kemarin bahwa iklan itu yang nggak ada formatnya. Ya, yang penting kamu bisa mengkomunikasikan atau bisa menyampaikan pesan yang memang ingin kamu sampaikan atas produkmu kepada pelangganmu. Misalkan contoh produkmu apa? Yang paling saya ingat pempek Jaguar. Oke, contoh pempek Jaguar gitu kan. Nah, contoh kamu ingin memberi kesan kepada pelanggan bahwa pempek Jaguarmu itu enak dan lezat atau kaya rasa gitu. Nah, ya kamu harus membuat sebuah videonya dengan audio atau dengan narasinya yang memang menggambarkan atau mencerminkan pempekmu itu enak dan lezat. Nah, jangan sampai contoh misalkan kayak gini. Saya ingin menyampaikan produk saya itu enak dan lezat, Bu, entah itu pempek, pisang, apalagi ayam gitu kan. Tapi iklanmu itu menyedihkan. Dalam arti suasananya tuh menyedihkan, dan ketika orang atau orang di dalam iklanmu itu memakan makananmu, entah itu ayam, pisang, ataupun pempek, dia dalam keadaan yang blue, jadi keadaan yang sedih gitu loh. Habis makan itu nggak ada perubahannya, tetap sedih aja. Nah, itu kan tidak mencerminkan bahwa pempekmu ataupun pisangmu ataupun ayammu jadi enak dan lezat, karena ya dia sedih aja gitu kan. Harusnya kan kalau misalkan ya kita bisa memberikan cerminan bahwa makanan saya itu atau produk saya itu lezat dan enak dimakan dan bisa bikin orang happy. Jadi ketika orang makan, dia akan kembali senang. Nah, jadi gimana caranya? Ya bisa bisa juga dengan cara kamu acting iklannya ya lagi makan produkmu, kemudian mungkin lagi suasana sedih atau mungkin habis patah hati atau apalah, kemudian makan produk itu, makanan itu, kemudian kamu tiba-tiba merasa bahagia, kayak santuy, kayak slow, kayak ya udah sih gitu kan. Nah, itu contoh gitu. Nah, terus kemudian apa kriteria-kriteria yang ingin saya garis besar atau garis bawahi di dalam iklan kalian? Jadi memang ada video iklan yang cuma gambar movement atau moving object, gambar bergerak, ataupun misalkan video gitu dengan audionya cuma musik. Memang ada, cuman bagi saya itu kurang menarik sebenarnya. Jadi coba aja kalau kamu lihat iklan cuma iklan gambar, entah itu gambar apalah terus kemudian audio cuma musik aja, nggak ada narasi apapun, nggak ada ajakan apapun, pasti juga kayak numpang lewat aja gitu doang. Tapi kalau pasti kan kayak contoh iklan iklan KFC misalkan. Iklan KFC kan dia ada videonya, kemudian ada narasinya, ya kan, ada narasinya, kemudian ada efek makanan. Contoh misalkan ketika makan ayam ya kriuk gitu, itu tuh kedengeran gitu lah. Itu efek-efek yang membuat kita jadi kayaknya renyah banget ini kan. Nah, contohnya kayak gitu. Terus kemudian apakah narasinya itu dari aktor yang ada di dalam iklan? Nggak mesti, bisa jadi kamu di dalam iklan itu kamu ada percakapan, atau bisa jadi di dalam orang yang di dalam iklan itu hanya acting, tapi ada orang lain yang membuat narasinya.
Kan gitu ya, contoh misalkan kayak iklan apa ya, misalkan iklan sampo kan, mbak-mbaknya cuma gatel-gatel, garuk-garuk kepala, rambutnya lepek, tapi kan dia nggak ngomong, tapi di belakang ada yang ngasih suara apa namanya, aduh rambutku lepek nih, aduh gatel-gatel, aduh ketombe nih, gimana nih, kan kayak gitu. Nah itu juga bisa menjadi alternatif. Jadi banyak alternatif, cuman kalau cuma sekedar video dengan musik saya rasa kurang menarik, saya rasa bagi saya gitu kan. Nah kalau bisa ya ada narasinya, ada ajakannya, kayak ayo makan pisang nugget atau apalah gitu, biar biar kenyang, biar happy, biar lulus ujian, biar apa terserah lah. Yang penting itu ajakannya menarik gitu, untuk kita kepengen beli atau kepengen makan atau kepengen menggunakan jasanya, seperti itu. Nah, apakah kita harus masuk ke dalam iklan itu, Bu? Gitu kan? Diusahakan kalian ini di dalam kelompok kalian itu ada aktor dari kelompok kalian. Jadi bisa jadi semuanya masuk ke dalam video iklan, atau mungkin cuma 2 aja yang masuk ke video iklan, 2 yang bikin narasi, terserah. Yang penting saya sih kepengennya ada salah satu wajah dari, setidaknya ya, bukan cuma setidaknya ada satu wajah dari kelompok kalian tuh yang jadi aktor di situ gitu. Entah itu aktor, contoh kalau jasa pengetikan ya mungkin sambil ngetiknya cepet gitu, jadi 5 menit selesai gitu kan. Ini contoh. Atau kan kalau jual makanan ya berarti ada yang acting makan atau ada acting masak, terserah lah gimana caranya. Tapi saya kepengennya at least setidaknya ada satu wajah dari kelompok kalian itu yang ada di dalam video iklan itu. Kalau mau masuk semua boleh, sangat boleh dan sangat bagus kalau bisa acting semua, masuk semua dengan menggunakan narasi juga gitu kan. Durasinya berapa menit sih Bu untuk membuat video iklan? Nah, nanti akan saya cantumkan ketentuan-ketentuannya untuk tugas video iklan ini. Jadi durasinya sekitar 3 menit, jadi tidak lama-lama, karena pun iklan semakin lama iklan kamu juga bayarnya semakin mahal sebenarnya kan. Jadi gimana caranya sebenarnya? Saya pernah membuat challenge lah, bahwa mahasiswa ini membuat iklan yang menarik dalam waktu 1 menit, tapi ternyata dalam waktu 1 menit mereka belum bisa. Jadi saya mungkin kalau profesional bisa ya 1 menit membuat iklan yang benar-benar tersampaikan seluruh pesannya gitu. Tapi karena kita mahasiswa gitu kan, jadi saya juga tidak bisa mematok seorang mahasiswa untuk jadi seorang profesional pembuat iklan. Jadi saya rasa 3 menit cukup, karena yang lalu-lalu pun juga saya memberikan durasi iklannya yang pas itu 3 menit. Jadi selama 3 menit itu gimana caranya kalian buat iklan yang amazing gitu. Aplikasi membuat iklan apa sih Bu? Aplikasi membuat video gitu kan ada banyak sekali. Salah satunya yang ada di aplikasi di Android itu adalah KineMaster. Yang saya tahu mahasiswa sebelum ini membuat video iklan, mereka menggunakan aplikasi KineMaster. Atau misalkan kalau kalian mau pakai Videopad juga nggak apa-apa, Videopad bisa. Atau saya nggak tahu Movie Maker sekarang masih ada atau enggak, tapi kalau masih ada pun bisa dicoba. Atau di aplikasi-aplikasi lain boleh, terserah. Itu cuma ada beberapa alternatif. Yang saya tahu ya, kalau di Android itu KineMaster, yang kalau ada juga Viva Video kalau nggak salah ya. Tapi Viva Video itu ada watermarknya, tulisan Viva Video, jadi kayak kelihatan jelek sebenarnya karena ada watermarknya. Tapi that's okay, itu apapun aplikasi yang kalian gunakan, yang penting apa yang mau kalian sampaikan kepada pelanggan, apa yang mau kalian beri kesan kepada pelanggan itu tersampaikan. Jadi pelanggan tuh nggak salah paham gitu. Alright, jadi ini saya berikan beberapa link. Jadi ini beberapa mahasiswa, beberapa juga yang saya ajar, beberapa saya ambil dari mahasiswa lain, link-link yang mereka membuat video iklan. Jadi kenapa tidak saya berikan link video iklan profesional? Karena saya nggak bisa matok kalian sebagai seorang mahasiswa jadi seorang profesional, karena kan masih belajar ya kan. Jadi saya kasih tahu bahwa seperti ini, tarafnya seperti ini untuk mahasiswa membuat sebuah video iklan produk gitu. Nah,
silahkan dilihat. Ini saya beri linknya, ini link YouTube. Di YouTube nanti misalnya kalau kalian takut kuotanya habis, ya pilih aja pixel yang kecil 360p juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting kalian dapat pembelajarannya dari situ gitu. Jadi seperti ini toh bikin iklan bikin iklan produk setaraf mahasiswa gitu. Kalau kalian bisa bikinnya lebih bagus, amazing, that's good gitu kan. Saya sangat appreciate that much gitu. Yang penting kalian berusaha dulu gitu. Masalah bagusnya seberapa, insya Allah saya nggak akan ngasih nilai jelek asalkan tidak copy paste, asalkan tidak jiplak gitu, saya nggak masalah. Karena menurut saya yang penting kamu udah berusaha gitu. Berusaha semaksimal mungkin, bukan berusaha seadanya. Kalau berusaha seadanya ya saya juga ngasih nilainya seadanya. Tapi kalau berusaha semaksimal mungkin, insya Allah saya kasih nilai pun semaksimal mungkin gitu. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini. Nah, kapan video iklan ini dikumpulkan? Video iklan dikumpulkan seperti biasa hari Minggu. Ya, hari Minggu. Nanti saya beri detailnya kemudian di format PDF. Nanti kalian bisa lihat di format PDF, di situ ada link contoh-contoh video iklan dari mahasiswa, dan juga ketentuan-ketentuan video iklan yang untuk tugas bisnis plan ini. Gitu aja. Kemudian nanti untuk UAS, sepertinya saya rencananya untuk UAS itu ya kalian bikin semacam bisnis plan sederhana gitu, nggak ribet-ribet banget gitu ya. Yang penting dipersiapin. Kalau memang kalian bekerja secara satu kelompok itu kalian semua bekerja, saya rasa ketika UAS untuk mengarang sebuah bisnis plan sederhana saya rasa nggak terlalu sulit. Kalian bisa juga ngambil dari bisnis plan yang sudah dikumpulkan atau produk yang ini juga nggak masalah. Yang penting bener gitu aja. Oke, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan video iklannya. Untuk apa-apa nanti bisa WA saya. Atau bisa, kalau urgent boleh WA saya. Kalau nggak terlalu urgent boleh posting boleh tanya di Google Classroom. Nggak masalah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.